오빠? 누구세요? Kisah dimulai dengan pekerja bernama Dongchul dan kawannya bernama Chunsik yang sedang mengantarkan hasil laut ke pasar. 기다려주시면 제가 꼭 드리겠습니다. Di pasar, kita diperlihatkan dengan bos yang sedang mengintimidasi seorang pedagang karena telat membayar sewa. 성 사장. Dongchul adalah anak buah bos ini yang ternyata sering telat membayar gaji Dongchul. 길어봐야 뭐 6개월이면 투자 금액 전부 회수하고 남습니다. Setelah itu, Dongchul mendapat tawaran investasi yang menggiurkan dari orang ternama di sana. Dongchul ditawarkan investasi king crab yang mana kita tahu king crab adalah hidangan mewah. Awalnya, Dongchul sempat ragu karena sebelumnya ia sering ditipu investasi bodong. 딸만 끌고 다니겠습니다. 앞으로 벤츠 타고 다닐 테니까. Tapi setelah mengetahui untung yang sangat besar, hanya dalam beberapa bulan ke depan, Dongchul dan Chunsik akhirnya menginvestasikan semua uang mereka. Malam harinya, Dongchul menjemput istrinya bernama Jisoo. Dongchul menceritakan investasinya itu. 알려준 건데 아니 그 형이 신세를 많이 졌잖아. 신세를 지게 Karena sebelumnya Dongchul sering ditipu, Jisoo melarang untuk berinvestasi. 알았어. 밥 먹. Di lain tempat, kita diperlihatkan bos rentenir bernama Kite. Nah, ini dia orangnya. Kite sedang menagih pria tua yang tak mampu membayar utangnya. Tapi saat menagih, tiba-tiba anak si bapak pulang. Kite yang tak bisa melihat wanita cantik pun langsung berubah sikap. 장로는 아니 이렇게 이뻤던 보시고 왜 얘기를 안 해가지고 참 사람. Untuk menebus hutang si bapak, Kite membawa wanita itu bersamanya. 너 근데 앞에 안 보냐? Di perjalanan, anak buah Kite yang tak fokus menyetir, tak sengaja menabrak mobil di depannya. Ternyata, itu adalah mobil jagoan kita, Dongchul bersama istrinya. Dongchul pun meminta anak buah Kite turun untuk mengecek kondisi mobilnya. Tapi karena di mobil ada seorang wanita yang diculik, anak buah Kite tak mau keluar. Dia memberikan kartu nama dan uang sebagai ganti rugi supaya Dongchul cepat pergi. 받으라고. Jisoo yang melihat suaminya direndahkan akhirnya ikut membantu. 돈을 왜 줘? 그냥 이거 Kite yang lagi-lagi tak bisa melihat wanita cantik pun akhirnya turun dan memarahi anak buahnya. Kite pun meminta maaf pada Jisoo. 아이씨 또 왔네. Keesokan harinya, Dongchul menemui bosnya untuk meminta gajinya yang telat. 부탁 좀 드리겠습니다. 죄송합니다. Tapi bosnya yang meremehkan Dongchul hanya memberikan setengah gajinya. 왜? 싫어? 아 그리고 진짜 이번이 잘못되면 형수가 형 진짜 죽일지도 몰라. Waktu Dongchul dan Chunsik membicarakan investasi mereka, Dongchul mendapat kabar kapal pengangkut king crab mereka disita oleh negara Cina. 뭐 희망을 어디다가 뭐 어떻게 하라고? 여보세요. 보증 문제가 아직 해결이 안 되셨네요. 대충 알아보셨는지 모르겠지만 Jisoo juga mendapat kabar buruk, rumahnya akan disita karena Dongchul tak sanggup membayar. Setelah itu, Jisoo mendapat pesan dari Dongchul. Dongchul mengajak Jisoo ke restoran untuk merayakan ulang tahun Jisoo. Dari kejauhan, terlihat anak buah Kite sedang memperhatikan Jisoo. 야 이거 봐라 이거. Jisoo yang sedang kesal pun marah pada Dongchul. 오빠 우리 이혼할까? Untuk menenangkan Jisoo, Dongchul tak sengaja memberitahu investasi king crab-nya itu. 한 장 했어. 대출 조금 받아가지고. 대출? 어. 뭐? 1억? 야 강동철! Mengetahui Dongchul berinvestasi dengan uang pinjaman yang sangat banyak, Jisoo pun marah dan pulang sendirian. 오빠? Di rumah, Jisoo dikejutkan dengan seseorang yang berusaha membuka pintu. 누구세요? Ternyata anak buah Kite datang untuk menculik Jisoo. Sementara itu, perjalanan Dongchul kembali ke rumah terhambat oleh sebuah mobil. 자기야.
Mengetahui kondisi rumahnya berantakan, Dongchul segera mencari Jisoo dan melapor ke polisi. Waktu melihat CCTV, mereka tak bisa melihat pelaku karena keadaan sedang hujan dan gelap. 아씨 갑자기 이게 무슨 일이야? Setelah melapor, Dongchul mendapat telepon dari penculik. 어서 백날 떠들어봐야 답 없어. 네 마누라 내가 모셔왔는데 나랑 쇼부를. Dongchul diminta menemui Kite seorang diri, dan alamat pertemuan ada di kartu nama yang ditinggalkan di kulkas rumah Dongchul. 만나기로 한 사람이 있는데요. 아, 혹시 강동철 씨? Sesampainya di tempat pertemuan, Dongchul ditemani Chun-sik. Di sini mereka belum mengetahui penculiknya adalah Kite. 이발 새끼들. Setelah lama menunggu, akhirnya Kite menelpon. Kite menawarkan Jisoo ditukar dengan sejumlah uang yang berada di koper. 도대체 우리한테 왜 이러는 거예요? 네 마누라 매력 있으니까 인기 많을 것 같아. Kite juga mengetahui Dongchul datang tak seorang diri. Mengira si penculik berada di tempat itu, Dongchul mencurigai seseorang yang sedang menelpon dan mengejarnya. Dan ternyata mereka salah. Orang tersebut bukanlah penculiknya. 새끼가 사람을 납치. 아니라고. 납치범한테 돈을 받았다고요? Dongchul kembali ke kantor polisi dan menceritakan yang baru saja terjadi. Polisi meminta koper yang berisi uang disimpan di kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. 아니 돈은 왜 가져가는데요? 아니 가방이나 돈에 묻은 지문 감식이라도 해야. Waktu keluar dari kantor polisi, Dongchul melihat banyaknya daftar orang hilang yang belum ditemukan. Sadar polisi akan lama menyelesaikan kasusnya, Dongchul meminta Chun-sik untuk membantunya mencari Jisoo. Chun-sik memberitahu dia mempunyai kenalan seorang detektif swasta yang cepat mencari orang hilang. 내가 좀 급해서 그러는데 내 돈 좀 주세요, 빨리. Dongchul yang membutuhkan uang untuk membayar detektif swasta menemui bosnya untuk menagih gajinya yang belum dibayarkan. Melihat Dongchul kembali lagi meminta gaji, si bos menyuruh anak buahnya untuk mengusir Dongchul. Dongchul yang selama ini sudah sabar, melampiaskan amarahnya yang selama ini dipendam. 내 돈 가지고 와, 빨리. 네가 얘기한 걸 잘 조합해서 생각을 해봤어. Setelah mendapat uang, Dongchul dan Chun-sik menemui detektif swasta bernama Kwon. Awalnya, Kwon menganggap kasus Dongchul bukanlah penculikan, karena Dongchul menerima uang. Namun, setelah dijelaskan detailnya, Kwon mau membantu dengan imbalan uang yang tak sedikit. 형, 이거 내가 알아서 할게. Karena uang yang mereka bawa kurang, Chun-sik menawarkan saham King Crab-nya sebanyak 5% jika Kwon berhasil menemukan Jisoo dalam semalam. 킹크럭? Kwon menyelidiki CCTV restoran dan mendapatkan plat nomor kendaraan pembawa koper yang berisi uang waktu itu. 네, 수고 많으십니다. 예. 거래 내역서 봤으면 좋겠네. Kwon menyamar sebagai polisi dan menyelidiki alamat pembawa koper. Sesampainya mereka di sana, ternyata pembawa koper hanyalah orang suruhan. 그런 정신을 갖고 있는 애가 도박으로 이 새끼야 집을 팔아넘겨 이 새끼야. Dari informasi pembawa koper, tibalah mereka di sebuah tempat black market. 무슨 문제가 생겼어. 그러면 내가 다 처리할 거니까. Awalnya, pemilik tempat mengira Dongchul ingin bertransaksi. Namun, setelah Dongchul ingin mengetahui informasi tentang Kite, mereka pun disuruh pergi. 아니야, 뒤로 와. 내 뒤로 와 있어. 괜찮아. Kwon yang sok jago ingin pamer kekuatan, tapi ia malah babak belur. Dan tibalah saatnya jagoan kita kembali beraksi. Akhirnya, pemilik tempat itu pun terpaksa memberikan kartu nama klien yang dimaksud. 진짜 완전 소도 때려잡겠던데 보니까. 소는 진짜 진지하게 때려잡았지. Setelah mengetahui kehebatan Dongchul, Kwon pun takjub dan menaruh hormat padanya. 빨리 가자. Ketika mendatangi tempat yang ada di kartu nama tersebut, ternyata tempat itu sudah berpindah kepemilikan 2 tahun yang lalu. Tapi saat meninggalkan tempat itu, Dongchul melihat orang yang waktu itu menghambat perjalanannya pulang ke rumah.
Dongchul menyelidiki mobil yang diketahui bernama Jungyun itu. Dongchul melihat kartu nama yang persis dengan yang berada di kulkas rumahnya waktu itu. Tapi sayang, waktu ingin menanyakan informasi, Jungyun berhasil kabur. Dongchul kemudian mendapat informasi dari kepolisian bahwa mereka menemukan jasad seorang wanita. 이 사진 좀 보고 확인해 주시죠. Dan waktu Dongchul melihat foto wanita itu, Dongchul lega wanita itu bukan Jisoo. 지수 아니에요. Diketahui wanita itu masuk daftar pencarian orang hilang 2 tahun yang lalu. Dari hasil penyelidikan Kwon, jasad wanita itu adalah istri Jungyun. 아들인 강동철입니다. Mereka mengunjungi rumah Jungyun yang sedang berduka. Jungyun akhirnya menceritakan awal mulanya dia bisa menjadi bawahan Kite. Dulu, istri Jungyun koma di rumah sakit. Jungyun sebagai suami selalu mendampingi istrinya itu. Kite yang melihat berita itu pun menemui Jungyun dan menawarkan sesuatu padanya. 새끼야, 사람들이 눈물 콧물 존나게 짜고. Kite ingin membeli istri Jungyun yang dalam keadaan koma itu. Entah apa yang ada di benak Jungyun waktu itu hingga rela menjual istrinya yang dalam keadaan koma. Kini, Jungyun menyesal dan ingin menyerahkan dirinya ke polisi. Jungyun juga sempat memberikan beberapa catatan untuk membantu Dongchul menemukan istrinya. Dari catatan itu, Dongchul menemukan kartu nama yang sama dengan kartu nama yang diberikan penabrak mobilnya pada malam waktu itu. Dan tiba-tiba, Jungyun yang merasa bersalah memutuskan mengakhiri hidupnya. Dongchul segera ke alamat yang tercantum di kartu nama. Di sana, ia bertemu dengan anak buah Kite yang menabraknya waktu itu. 괜찮으세요? 보험 처리해드리겠습니다. 몇 수십 장씩 뿌리는 게 제 명함인데 그게 저랑 무슨 상관이죠? 예? Dongyun membawanya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, tapi sayang, Kite melihat CCTV di tempat kejadian. 오씨. Waktu Dongyun menginterogasi, Kite menelpon. Kite yang tak mau informasi mengenai dirinya tersebar, menyuruh Dongchul menghabisi anak buahnya itu. 야! 하지마! 하지마! 야! 하지마! 하지마 지수야! Tuh, jika Dongchul menolak, maka sebagai gantinya, Jisoo yang akan dihabisi. Dengan terpaksa, Dongchul menghabisi anak buah Kite dengan sebuah tali. Yakin dengan anak buahnya yang sudah tewas, Kite menyuruh Dongchul membawa uang yang di dalam koper waktu itu untuk ditukar kembali dengan Jisoo. Ternyata, anak buah Kite belum mati, sebab Dongchul menggunakan trik yang seolah-olah targetnya terlihat mati tercekik. 많은 놈들에게 성매매시키거나 그 사람들이 원하는 Dari informasi anak buah Kite, kita mengetahui bisnis Kite adalah perdagangan wanita. Kite menjalankan bisnis rentenir supaya menjebak kliennya yang gagal bayar untuk dijual ke pria hidung belang. Dan supaya tak dilaporkan ke polisi, Kite memberi sejumlah uang kepada pihak keluarga wanita yang berhutang. 머릿속에 돈이면 안 될 게 없다는 그런 또라이 같은 새끼예요. Karena dalam keadaan berhutang dan tidak bisa membayar, pihak keluarga terpaksa menerima uang tersebut. Untuk menyelamatkan Jisoo, Dongchul harus mengambil uang yang waktu itu dijadikan bukti di kantor polisi. 수고하십니다. 어떻게 오셨습니까? 서울중앙지검에서 나온 이진호 검사거든. Kwon dan Chun Sik pun menyamar sebagai jaksa untuk menyusup ke sana. 26살 먹은 애가 무슨 새치가 왜 이렇게 많냐 너. 졸라 많아. 야 네가 뿌려 이 새끼야. Mereka berhasil mengelabui polisi untuk mengambil koper yang berisi uang. 이진호 검사라고 합니다. 네. 아이고 반갑습니다. Namun, saat akan pergi, polisi yang berjaga harus memberitahu atasannya atas pengambilan barang bukti itu. 이때서요. 아직 자체 수사 중이라 검찰에 보고도 하는 사건인데. Sang polisi yang diberitahu kasus Jisoo belum sampai tahap pengadilan, lantas mencurigai mereka. 잠깐 스톱! 하지마! Dongchul yang mendengarkan dari parkiran berinisiatif untuk membantu mereka. Setelah mendapat uangnya, Dongchul menghubungi Kite untuk melakukan pertukaran. 여기 싹 다 정리해서 철수하고 그 새끼 돈 받으면 그냥 둘 다 죽여. Setelah mendapatkan uangnya, Kite bermaksud ingin menghabisi Dongchul. Sementara itu, Jisoo yang disekap berusaha melarikan diri bersama wanita lain yang juga diculik yang bernama Suyun. Ketika teralis besi berhasil dibuka, Jisoo lebih dulu keluar.
Dan ketika Suyun ingin keluar, tiba-tiba anak buah Kite masuk. Jisoo yang panik pun segera melarikan diri. Ia menumpang taksi yang lewat dan meminta diantarkan ke kantor polisi. Namun, di dekat kantor polisi terjadi kemacetan. Jisoo berinisiatif berlari menuju kantor polisi. Tiba-tiba, Kite datang menghadang dan Jisoo kembali tertangkap. Sementara itu, Dongchul yang sudah sampai di tempat Kite segera menerobos masuk dan mencari keberadaan Jisoo. 사장 어딨어? Di sana, Dongchul tak menemukan Jisoo dan menghadapi kaki tangan Kite seorang diri. Dongchul sempat kewalahan melawan kaki tangan Kite yang bertubuh besar, namun dengan susah payah, Dongchul berhasil mengalahkannya. Kwon dan Chun-sik pun ikut membantu membebaskan para sandera. Tak lama kemudian, polisi datang dan menangkap kaki tangan Kite. Di sini, Kwon dan Chun-sik sempat bertemu polisi. Lagi-lagi, Kwon menyamar sebagai jaksa dan berhasil mengelabui polisi. 아니 나 저 중앙지검에 이 검사 같아. 마무리 잘 부탁드릴게요. 네 여기 증거물들 다 정리. Dongchul segera mencari keberadaan istrinya, dan di tengah jalan, Dongchul berpapasan dengan mobil Kite. 야, 밟아. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan antara Dongchul dan Kite. Sampai akhirnya, Kite membuat mobil Dongchul terperosok keluar jalan. Kite pun segera menghampiri Dongchul untuk menghabisinya. Walaupun sedang terluka, Dongchul tetap melawan balik dan menghajar Kite. Dan akhirnya, Dongchul berhasil menang dan melumpuhkan Kite. Akhirnya, Dongchul bertemu kembali dengan Jisoo dan polisi pun datang. Di akhir film, kasus penculikan Jisoo masuk berita, dan Dongchul hanya diperiksa sebagai saksi. Kapal pengangkut King Crab pun akhirnya dibebaskan dari wilayah Cina, dan investasi Dongchul membuahkan hasil. Dongchul dan Jisoo membuka restoran mewah dibantu Chun-sik, dan Kwon menjadi koki di restoran itu. Terlihat pula Suyun menjadi pelayan di sana, dan film pun selesai.